Kamu tertarik pengen jadi musisi cover di YouTube? Yuk kita pelajari 5 tips supaya bisa sukses menjadi musisi cover di YouTube. Halo Sobat Semusik, perkenalkan nama saya Hari. Jadi semusik.id ini adalah sebuah channel YouTube yang mengkhususkan diri untuk membahas topik-topik tentang tren di industri musik, berita terbaru di industri musik, dan juga tentu saja tentang tips supaya musisi independen bisa mempunyai karir musik yang lebih maju. Oleh karena itu, kalau kamu belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu dan kemudian menyalakan tombol lonceng, karena kita akan rutin mengupload video-video yang informatif untuk teman-teman musisi. Kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik untuk menjadi musisi cover di YouTube. Seperti yang kamu tahu pastinya, sekarang ini banyak sekali musisi yang memutuskan untuk menjadi musisi cover, dan ini adalah strategi yang lumrah dan juga aman digunakan sebagai musisi pemula. Karena dengan menjadi musisi cover akan memberikan banyak manfaat kepada kamu. Salah satunya adalah kita bisa mempunyai fanbase atau audience dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk merilis karya orisinil kita. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah sebagai sarana latihan dan kemudian sebagai sarana riset apakah musik yang kita lemparkan melalui YouTube ini sudah sesuai dengan selera audience, dan juga sarana latihan untuk kita supaya bisa meningkatkan kualitas musik kita. Jadi menurut saya menjadi musisi cover di YouTube ini sah-sah saja untuk dilakukan dan akan mempunyai banyak manfaat yang positif. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk hanya mengupload karya orisinilmu aja di YouTube ataupun di media sosial, itu juga bukan menjadi sebuah masalah. Jadi orientasi atau jalan orang bisa beda-beda, dan itu bukan hal yang menjadi masalah. Karena banyak juga musisi independen yang memutuskan untuk mengupload karya orisinalnya doang di YouTube dan kemudian bisa juga sukses. Nah, kali ini kita akan membahas dulu topik tentang sukses menjadi musisi cover di YouTube. Yang pertama adalah mempunyai karakter yang kuat. Karena seperti yang telah kita bahas di video pertama, sekarang ini banyak orang yang memutuskan menjadi musisi nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makin banyak penikmat musik yang kemudian memutuskan untuk menekuni hobinya dan kemudian membagikannya melalui media sosial termasuk YouTube, Instagram, dan lain-lain. Oleh karena itu kita perlu mempunyai karakter yang kuat supaya orang akan supaya orang akan memilih untuk mengklik video kita. Nah, buat kamu yang belum menonton video pertama, ini linknya, silahkan dicek dulu, karena di video pertama tersebut kita membahas 3 hal penting yang perlu dipikirkan secara matang-matang untuk membangun karakter yang kuat. Nah, kalau kamu sudah menonton video yang pertama, selanjutnya mari kita mengkonsep dulu tentang channel YouTube musik cover yang ingin kamu lakukan. Bagaimana cara mengkonsepnya? Nah, silahkan teman-teman menulis tentang 3 hal penting tersebut, yaitu yang pertama soundnya, terus kemudian story, dan juga visual. Penjelasan lengkap dari ketiga hal tersebut ada di video pertama, saya akan kasih linknya. Nah, apa sih yang disebut dengan konsep tersebut? Kalau misalnya kamu pernah melihat The Piano Guys, The Piano Guys adalah duo musisi instrumentalis yang memulai karirnya dengan menjadi musisi cover di YouTube. Jadi konsep mereka adalah duo yang memainkan alat musik piano dan kemudian cello. Terus kemudian mereka memilih untuk untuk memainkan covernya itu di tempat-tempat yang eksotis seperti di pantai, terus kemudian ada yang di tebing di Afrika. Jadi pianonya itu diangkat, dibawa pakai helikopter dan lain-lain. Terus kemudian juga mereka juga membuat story yang menarik, dan tentu saja
aransemen khas orkestra The Piano Guys yang sangat megah namun juga sangat pop, sehingga sangat ringan dan sangat nikmat untuk didengarkan. Nah, sekarang saatnya kamu untuk menuliskan konsepmu yang unik tentang channel musik cover yang ingin kamu buat. Langkah berikutnya adalah menentukan target audience. Jadi kira-kira dengan musik yang kita bawakan, dengan karakter musik yang kita bawakan, target audience seperti apa yang tepat? Apakah itu anak muda dari umur 13 tahun sampai 18 tahun? Apakah kita akan menyasar target utama anak kuliahan? Apakah orang dewasa muda? Apakah orang dengan umur 30-an atau 40-an atau 50-an atau 60-an? Menentukan target audiens utama memudahkan kita untuk kemudian kedepannya memilih lagu yang tepat, kemudian berkomunikasi dengan tepat, dan juga memberikan values atau manfaat yang tepat untuk mereka. Hal berikutnya adalah mulai dari sekarang mengupload secara konsisten dengan peralatan seadanya yang kamu miliki. Banyak orang yang memutuskan untuk menjadi musisi cover atau membuat channel YouTube, tapi tidak banyak orang yang kemudian bisa konsisten mempertahankan untuk terus-terusan berkarya. Poin yang menjadi hambatan kedua adalah banyak orang yang merasa belum mempunyai peralatan yang memadai, terus kemudian menunda untuk berkarya. Menurut saya, yang penting adalah konsistensi. Kalau misalnya kamu cuman mempunyai kamera HP dengan hanya gitar, ya udah, mulai dengan kamera HP dan gitar. Yang penting adalah konsistensi. Banyak kok musisi cover yang menggunakan peralatan seadanya, misalnya Alip Ba Ta. Kamu tentu tahu kan, beliau cuman menggunakan kamera HP, tapi peralatan sederhananya itu malah menjadi sebuah kekuatannya dan juga karakternya. Karakter yang sederhana tapi dengan aransemen musik dan permainan dan juga teknik yang luar biasa. Hal tersebut menjadi satu kesatuan karakter yang unik. Oleh karena itu, menurut saya lebih penting untuk melatih konsistensi kita dulu daripada kita menunggu mempunyai alat yang bagus. Nah, kalau misalnya nih kita membeli alat yang bagus, kalau misalnya kita tidak punya konsistensi, apakah kita akan berkarya? Enggak. Jadi tetap menurut saya konsistensi lebih perlu kita utamakan. Seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita sudah mempunyai konsistensi dan kemudian membutuhkan alat yang lebih untuk berkarya, maka karena konsistensinya sudah terbentuk, hal tersebut akan meningkatkan kualitas karya kita. Selain itu, kenapa pentingnya untuk konsisten? Karena selain itu ada satu lagi alasan kenapa konsistensi penting. Dengan konsisten, algoritma YouTube akan berpihak kepada channel kita. Kita akan membahas hal tersebut pada episode berikutnya, nggak tahu kapan. Hal nomor 4 adalah selalu mengevaluasi, selalu belajar, dan selalu meningkatkan diri. Kenapa kita penting untuk selalu mengevaluasi? Karena dari setiap strategi atau postingan ataupun musik yang kita buat, kalau kita mengevaluasi, kita akan bisa mengetahui aspek apa yang bisa kita tingkatkan dari karya kita. Biasanya orang juga akan memberikan masukan kalau ada sesuatu yang kurang terhadap lagu yang kita post di kolom komentar. Jadi penting untuk mendengarkan audiens. Kalau sekiranya ada strategi yang kurang berhasil atau kurang berefek, dan kemudian kita dari hasil evaluasi yang kita lakukan ternyata ada strategi yang efektif, hal tersebut bisa kita gunakan untuk postingan video berikutnya supaya bisa lebih berhasil. Nah,
Kemudian kita penting untuk selalu belajar karena dengan belajar kita akan mendapatkan banyak input, banyak masukan dan banyak wawasan yang kemudian bisa kita gunakan untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada penonton kita. Di YouTube tuh banyak banget channel yang membahas tentang tips mengembangkan channel atau tentang tips mengembangkan channel YouTube, banyak banget. Kalau misalnya yang resmi itu, kamu juga bisa mengunjungi Content Creator Academy. Di situ banyak pelajaran tentang mengembangkan channel musik juga di YouTube. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti terus channel Semusik karena kita akan mengupload video seperti ini secara rutin. Nah, nanti secara khusus semusik.id juga akan membahas tentang algoritma YouTube yang penting untuk teman-teman musisi praktekkan di channel masing-masing. Hal tersebut misalnya riset kata kunci atau judul, kemudian thumbnail yang menarik, penulisan deskripsi, penulisan teks, dan juga optimasi lain yang bisa kita lakukan di YouTube. Selain hal tersebut, sobat Semusik juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar kalau misalnya kamu mau belajar tentang sinematografi. Siapa tahu nanti kalau misalnya sudah mempunyai karya sendiri, teman-teman akan bisa bekerja sama dengan baik atau bisa membuat video yang baik, video klip yang baik. Loh, nanti kan bisa ikut video direkturnya. Oh, jangan salah, kalau misalnya teman-teman mengetahui sinematografi dan kemudian pembuatan story video yang menarik, hal tersebut akan membuat sobat Semusik bisa berdiskusi dengan lebih mendalam lagi sehingga kualitas karyanya juga akan lebih baik. Ada satu grup musik terkenal yang mereka membuat video klipnya sendiri. Siapa? Ya, Clean Bandit. Clean Bandit itu mengkonsep video klipnya sendiri. Mereka mempunyai tim produksi sendiri sehingga bisa dibilang video klip mereka adalah hasil karya seni mereka juga selain musik mereka sendiri. Dan menurut saya video klip mereka konsepnya juga sangat keren. Band lain yang membuat dan mengkonsep video klipnya mereka sendiri adalah OK Go. Mereka juga mempunyai banyak video klip yang sangat viral ya. Hal tersebut memberikan pemahaman bagi saya, nggak ada salahnya buat musisi independen untuk juga belajar tentang aspek visual, terutama sinematografi, kalau punya waktu. Hal terakhir yang menurut saya penting untuk kesuksesan musisi cover di YouTube adalah memberikan values yang lebih untuk penonton kita. Semakin banyak values atau manfaat yang kita berikan kepada orang lain, biasanya akan membuat kesuksesan kita juga semakin cepat. Values yang bisa kita berikan ke penonton tuh misalnya bisa berupa peningkatan kualitas audio, kemudian kualitas aransemen musik, kemudian kualitas video, kolaborasi dengan musisi yang lain, inovasi cerita, inovasi dalam sinematografi, membawakan request dari penonton, dan hal-hal bersifat kreatif lainnya. Bahkan menurut pengamatan saya banyak juga musisi internasional yang bahkan sampai memberikan link download musiknya secara gratis kepada audiens dengan menukar link tersebut dengan email dari audiens sehingga musisi bisa mendapatkan mailing list dari fansnya. Hal ini kemudian bisa digunakan sebagai strategi marketing untuk memasarkan musik mereka, atau kalau misalnya mereka ingin merilis lagu baru, mereka tinggal melihat mailing list dan kemudian memberikan link download, kemudian memberikan link Spotify atau link pembelian lagu tersebut kepada penonton. Atau misalnya kita mau merilis merchandise ataupun merilis buku atau hal lain, kita bisa menggunakan mailing list tersebut. Nah, banyak ahli marketing yang mengatakan bahwa email marketing itu adalah salah satu strategi yang paling efektif untuk memasarkan apapun.
Nah, pada video berikutnya kita akan bahas tentang strategi marketing yang bisa kita gunakan untuk memasarkan musik kita. Nah, demikian tadi 5 tips penting untuk musisi cover menurut semusik.id. Tidak ada salah benar dalam industri kreatif. Semuanya kita kembalikan kepada diri masing-masing, tapi semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk menambah satu paradigma berpikir untuk teman-teman musisi, untuk kemudian kamu bisa menentukan strategimu sendiri. Terima kasih menonton hingga akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel semusik.id dan kemudian menyalakan tombol lonceng dan klik like jika kamu suka video ini. Kamu juga boleh komentar di bawah tentang tips sukses kamu menjadi musisi cover. Dan kalau misalnya pengen ada pertanyaan lain tentang industri musik atau tips musik, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, salam semusik.